ya, perempuan asing adalah lubang yang sempit, nah, misalnya itu. Kan kita baca. Salon gue bilang. Ya, terus gelembung teks nggak, tau nggak? Nggak ada. Bubble text. Oh, keren bubble text gambar gitu. Pasti lu punya satu niat ya, orang tua nikah anak kecil, pasti lu komen dong. Nggak mungkin lu diem aja kalau sekarang. Ya, tidak terafirmasi karena seks menjadi hal yang wajar nggak? Kekolor. Ya pasti kolor. Karena kekolor. Yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Jadi tadi sore ceritanya room siapa? Jadi ceritanya lu main-main ke ini, ke room Oten. Oke, lagi scroll. Di room siapa itu? Belum coba King of Kings. King of King. Oten sopan, Oten penghujat. Penghujat tapi ngomongnya sopan. Oh, penghujat tapi ngomong sopan. VT-VT-nya mah isinya hujatan semua. Tunggu. Kenapa lu bisa nilai kalau Oten itu menghujat? Kan mereka juga baca literasi. Contoh, mereka baca hadis. Tertulis di hadis, Nabi menikahi Aisyah umur 6. Dan kalau terjemahan ya, mensetubuhinya umur 8. Itu kenapa? Kenapa lu menilai itu menghujat? Kan mereka baca. Sama kayak kita baca Bible. Misalnya Amsal 23-27. Ya, perempuan jalan adalah lubang yang dalam. Ya, perempuan asing adalah lubang yang sempit. Nah, misalnya itu. Kan kita baca. Ya itu kelihatan lah dari narasinya, dari cara dia Apanya? ngambil ngambil video untuk VT-nya. Oke. Kelihatan dong. Videonya dia naruh video yang gimana? Lupa, gue nggak ngeliatin semua. Enggak, dia naruh Oh, itu video. Video visual di komalnya tuh dia naruh video apa? Dia tuh naruh di komalnya masang karikatur, ada kakek-kakek ceritanya umur 53 tahun dan anak kecil umur 6 tahun ceritanya. Terus ditanya, pertanyaannya, gimana menurut lo gitu? Gimana? Naik lo, bukan di bawah. Gue di bawah tuh. Salon gue bilang. Terus Salon terus bilang naik lo katanya. Naik aja. Ayo udah, gue naik ke atas. Terus ditanya, anjir, rokok gua anjir. 2 batang udah bodo amat. terus ditanya apa? Dari gambar ini menurut lo gimana? Gambar kakek-kakek sama anak kecil. Ada tulisan angkanya, jadi kakek di atasnya 53 tahun. Oh, kakek-kakek Angka angka umur. 57 tahun gue lupa lah antara Nggak tahu. 53 tahun. 53 tahun. Anak kecil di depannya kayak mau dipeluk gitu. Tulisannya 6 tahun. 6 tahun. Ada gelembung teks nggak? Tahu nggak? Nggak ada. Bubble text. Oh, keren bubble text. Jangan kayak gitu nggak ada. Nggak ada. Oh, biasanya Oten gitu tuh. Udah, terus? Itu mah katanya rada kampring gitu. Nah, tunggu. Nah, sekarang kita tanya, kenapa lu sakit hati? Kejadiannya, emang umur Nggak sakit hati, dia sakit hati. Nggak, gini. Nyatanya kan umur Nabi saat itu udah tua, benar? Ya kan? Dan Aisyah masih kecil. Kenapa lu tiba-tiba naik dan tergugah? Kan disuruh naik. Oh, berarti gara-gara disuruh naik bukan Naik. karena gambar? Bukan. Yang pertanyaan terbalik, kenapa lu nggak tersinggung? Nggak tersinggung. Kenapa harus tersinggung? Hah? Kenapa gue harus tersinggung? Ya itu kan satu gini. Setiap orang, misalnya lu kayak lu ya, sering juga ngambilin gambar gitu. Pasti lu punya satu niat ya. Dan secara tidak langsung, mereka juga punya niat. Punya, gue tahu niatnya. Nah, apa niatnya itu? Ya niatnya mau framing. Mau framing? Ya standar lah. Pedo, ya. Kayak bocil, Nah, terus? tukang kawin, pedofil lagi gitu. Udah Nah, pasti gitu. itu framenya. Jauh-jauh. Sehingga lu nggak tersinggung sama gambar itu kenapa? Ya, karena gue mempercayai emang itu keadaannya. Emang gitu keadaannya. Dan gini. Sekarang dengan kondisi umur 53, umur 53 dengan anak kecil kayak gitu, dengan visualisasi orang udah tua, ada keriput, ya kan, dengan anak kecil. Lu percaya nggak di masa dahulu seperti itu? Gue percaya enggak kayak gitu. Karena umur orang dahulu panjang ya. Mungkin Mungkin saja. mungkin dari segi apa? Secara biologi juga
tumbuh kembangnya di luar ini ya, di luar segala macam sekarang makanan macam-macam, udara udah terkontaminasi, pasti tubuh tuh beda lah. Secara biologi itu berkembangnya beda lah sama zaman sekarang. Nah, terus pembelaan dulu. Jadi gini, secara sekarang belum sempat dibela. Nah, gini. Secara visual yang kita lihat sekarang, orang tua, ya, orang tua nikah anak kecil, pasti lu komen dong. Nggak mungkin lu diem aja kalau sekarang, ya nggak? mungkin. Wah, apaan nih gitu kan? Betul. Kalau sekarang, tapi sebenarnya apa satu afirmasi otak lu sehingga berpikir ini pernikahan orang tua dengan anak kecil salah apa kira-kira? lihat sekarang atau zaman dulu nih. Sekarang. Nggak kejauhan. Karena otak manusianya juga udah terkontaminasi sekarang menurut gua. Terkontaminasi sama apa? Apapun. Terkontaminasi apapun gimana? Nggak, jadi gini. Pergeseran norma udah jauh. Enggak, afirmasi apa? Iya, karena itu. Jadi akumulasi pergeseran norma, pergeseran budaya. Mungkin teknologi juga masuk ya. Teknologi informasi bla bla bla. Bahwa dan tentu juga kita punya namanya di luar hukum norma umum ada juga hukum negara, ya kan? Bahwa yang boleh menikah adalah umur yang sudah dibilang dewasa. Bagi gue itu narasi munafik sih. Bukan. Nah, bagi gue itu narasi munafik. Kenapa Tetap ketika ada orang tua nikahin anak kecil, ini orang yang kepalanya kayak tai nih, itu nggak mikir apa? Ya pasti Ini pasti seks. Ya, iya. Ke arah situ kan? Karena situ pasti. Ya kan? Pasti mikir ke arah situ. Sehingga kemudian apa? Wah, nggak bener nih nikahin anak kecil, ya nggak? Iya bener kan? Karena afirmasi daripada nikah dan kawin, seks juga. Mereka misalnya nikah itu cuma seks doang. Nah itu dia. Itu yang mau gue bilang. Seks itu kayaknya cuma 10% aja. Iya. 90% Kalau ini mah. otak kita gini. Setuju nggak dengan diksi gue? Kalau otak kita terafirmasi karena seks, maka pernikahan orang yang tua dengan anak kecil itu salah. Betul, salah. Ya kan? Tapi kalau kita tidak terafirmasi karena seks, menjadi hal yang wajar nggak? Dia nikah itu anak nggak diapa-apain, ya kan? Dikasih makan, ya kan? Disekolahin. Iya. Nah, terus untuk menjaga misalnya kan, di mana kan Tuhan misalnya dalam internal Islam nggak suka dengan apa yang namanya tuh non muhrim. Kan suatu saat anak itu bakal dewasa, bakal balik, bakal berlakunya hukum. Kalau dia meluk orang tua si apa itu kan bukan mahramnya, bersentuhan batal wudu, ya kan? Batal wudu dan semuanya dosa. Udah. Kalau tidak diapa-apain, cuma gitu doang, salah nggak itu? Nggak salah. Nggak salah kan? Nggak salah kan? Nggak salah. Berarti segala sesuatu jika otaknya ke dalam kolor maka salah nggak? Salah. Nah itu berarti gambar yang tadi itu karena otak mereka kemana? Dari kolor. Ke kolor. Ya pasti kolor. Karena ke kolor. Itu dia. Iya, gue juga bingung. Kalau otak sempak kayak gitu. Ya pertanyaan mereka kan semua rata-rata kolor semua. Bidadari, bocil. Jadi sebenarnya gini. Sebenarnya mereka itu munafik dari segala sisi aja. Tunggu, munafik dari segala sisi itu gini. Dia seperti terafirmasi bahwa seksualitas manusia, cewek dan cowok, intim, sesuatu yang menjijikkan. Iya betul. Paham nggak maksudnya? Seks itu menjijikkan, hina gitu, sehingga nggak boleh itu ada di surga. Sekarang gini, kalau hina, dia lahir dari mana? Kalaupun dia tua dan beristri, dia ngelahirin anak buat apa? Enggak, gue tuh ngebayanginnya malah lebih nih. Berarti itu pernikahannya saudara-saudara kita itu tuh, kaum saudara kita itu, pasti rumah tangganya tuh boring. Kenapa boring? Ya karena gitu, nganggap seks itu jijik. Oh jadi pas seks tuh gini, saling nggak lihat. Apa sih? Seks mah nanti aja kalau kita mau bikin anak, seks sekali, udah. Ya gitu aja. Sisanya kita, berarti kita hidup kudus. Hidup kudus. Enggak, kita ini aja.
apa namanya tuh positif. Berarti mereka itu pas mau beranak aja, dia apa namanya tuh nyari tanggal waktu subur, si cowoknya makan toge yang banyak, mau beranak ya. Saat itu mereka ngeseknya pasti gini, nggak ngelihat, gitu. Mukanya tutup, kamu jangan lihat aku, ini sesuatu yang menjijikan, gitu ya. Masuk akal nggak gitu? Itu bener kan, paling munafik gitu kan. Sekarang gini, seks itu sesuatu yang nikmat ya. Saya gue bilang tidak ada kenikmatan daging di surga, itu yang mereka bilang. Betul. Kenikmatan daging itu nggak ada di surga. Di surga ngapain? Di surga katanya dia cuma muji-muji Tuhan. Nah, ngapain? Layang-layang sebagai hidup seperti malaikat. Jawab jujur. Lu milih di surga muji-muji Tuhan doang, apa di dunia nol gratis, nggak macet, lu bebas belanja di mana aja, terus lu punya istri 7.000 istri, ya kan? Kapan bebas lu mau seks, terus lu bebas, nggak ada kecelakaan, lu hidup tenang di dalam dunia ini, lu mau mobil apa aja bisa, bahkan lu nggak perlu mobil, lu bisa terbang-terbang ke langit. Lu pilih mana? Di surga muji-muji Tuhan apa di dunia aja? Kalau ya di dunia aja lah. Ngapain? Hidup sebagai malaikat aja. Iya, di sana kan enak pakai baju putih ya kan. Visualnya tuh gini, pakai baju putih ya kan. Muka pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua ya kan. Terus jalan bersafsa. Halo. Ya, gue tuh kebayangnya jadi misalnya kita jadi saudara kita itu tapi yang taat gitu ya, alim, taat. Gimana tuh? Ya dia meninggalkan nggak pernah zina, hidup kudus. Kalau sama istri cuma sekedar menjalin cinta, enggak nge-seks. Enggak, bahkan nggak nikah. Kan petinggi-petinggi mereka ada yang nggak nikah. Oh iya, karena Ya kan? seks itu menjijikan mungkin. Ya. Mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu karena seks menjijikan mungkin. Mungkin. Iya. Terus meninggal gitu ya. Nah, tapi buktinya banyak yang hamil tuh gimana tuh? Ya dia aja. Bentar. Ya Tuhannya aja kan hamil tanpa bapak, ya kan? Jadi mungkin hamil tanpa bapak itu udah biasa. Itu nggak boleh kita keluarkan segmen itu. Karena di dalam kedua agama ya, sama ya. 3 agama ini Sama. Yahudi, Islam. Yahudi kan anak zina. Iya, tapi sebenarnya tanpa bapak. Iya. Oh iya, berarti kalau anak zina durasi daripada mereka berarti setubuh dengan orang lain yang tidak tahu siapa ya gitu ya. Iya. Oke. Nah, mungkin ada 2 agama lah, Abrahamik selanjutnya, Kristen dan Harusnya Yahudi. berterima kasih sama kita ya. Nah, Kita kan yang mengkonfirmasi kalau itu bukan anak zina gitu. iya. Itu malah kita yang diserang. Fain faku fihir ruh katanya kan. Saat itu karena gini, kalau kita meninjau ilmiahnya, bukan ilmiahnya, kalau kita paham adanya Tuhan, kehidupan itu bukan. Lu percaya nggak gini? Orang tua kita di balik pertemuan sperma dan sel telur itu bertanggung jawab di atas kehidupan kita. Lu percaya nggak itu? Nggak percaya? Lu yang nggak percaya? Nggak percaya? Gue pure Tuhan yang bertanggung jawab tuh. Contoh gini, entah hadis, entah perkataan ulama, seorang ibu unta tidak bertanggung jawab di atas anak unta. Oke. Karena apa? Dia lahir dan hidup. Anak itu lahir. Tapi semi lah. Gini, anak itu lahir ketika contoh unta tersebut dipotong tangannya. Jika dia adalah tanggung jawab ibunya yang berhasil menciptakannya dia, maka putus tangan tinggal sambung lagi. Artinya apa? Langsung tumbuh lagi tangannya. Tapi menunjukkan apa? Apa yang terputus nggak bisa tersambung lagi kan? Itu menunjukkan apa? Kehidupan apapun yang ada pada yang lain, dia berarti secara tidak langsung makhluk itu hanya numpang hidup dari proses biologi tadi, gitu. Nah, maka kayak contoh gini, apa beda? Gua yang visual ini, lu lihat secara visual, ada kapas di sini. Ini gua hidup nggak? Nih gini, contoh. Ada kapas. Nih, Mati. nah nih, gini nih gua. Mati. Ah, ini gue hidup apa mati? Mati. Visual gini. Hidup. Karena gue berada di depan lu sekarang. Iya. Apa beda dengan gue mati? Visual. Ya lu nggak gerak, nggak napas. Visualnya ada beda nggak? Misalnya ada beda. Di
Gimana visualnya beda? Lu lihat sini deh. Nih. Gua sampai praktik 18 kali. Lebih pucat lah. Iya, pokoknya yang lu lihat. Visual gue juga berubah-ubah. Sering main panas juga ntar hitam juga. Bukan ini visual. Secara visual sama-sama. Nah, Bentuk, gini. secara bentuk, secara ini sama semua. Oke. Sama kan? Apa yang membuat gue hidup? Nyawa. Dokter mana yang bisa membedah anatomi dan menemukan nyawa? Ada. Ya kan? Ada. Berarti kehidupan itu dari contoh nih, kehidupan ini baterai dan ataupun apa yang ada di dalamnya. Ditemukan misalnya apa? Misalnya baterai lah kita bilang, sumber kehidupan, energinya baterai. Kita ada nggak satu titik sumber kehidupan dari kita? Jantung itu sumber kehidupan. Jantung atau otak. Antara dua. Ketika transplantasi jantung, bukan jantungnya ori, diganti dengan yang lain. Ya. Itu salah satu penopang hidupnya jantung. Iya, itu kan cuma dia memompa darah. Paham nggak maksud gua? Satu chip yang bikin kita hidup. Nggak ada, itu mekanisme, ngerti nggak? Mekanisme tubuh. Mekanisme ya karena nyawa itu. Tuh, lu pernah lihat nggak orang mati mendadak? Ada ya? Ada case-nya ya? Ada. Itu apa yang gagal? Ada mekanisme yang salah atau berhenti. Ada koslet gitu. Ada yang berhenti mekanismenya, harusnya 1 ke 2, 2 ke 3, 4 ke 5 gitu. Pas di 2 nggak bisa dia nyambung ke 3, udah berhenti. Berarti kita sama kayak mesin. Kurang lebih. Kalau yaudah, orang teologi cuma ngomong kehidupan itu diberikan Tuhan. Ya itu pasti. Jadi tinggal bilang. Lu mau nanya apa? Enggak gini. Mati. Karena apa? biologi. Nggak ada satu kekhususan di dalam tubuh ini yang menjadi lu itu hidup. Paham nggak maksudnya? Ini orang mati. Kalau kita sama kayak mesin, contoh, ini lagi rusak LCD. Mau ambil LCD baru, sap. Hidup nggak? Hidup. Ini lu gagal di mana? Ini orang mati nih. Gagal. Oke, pasti ada dong ilmuwan meneliti orang mati. Oh, ternyata di usus 12 jarinya ada yang gagal 4 biji. Dia ngambil dong di mayat lain yang baru aja mati itu, yang masih utuh usus. Wah, dia pakai itu. Harusnya hidup dong. Ada nggak yang berhasil kayak gitu? Ada. Nggak ada kan? Menunjukkan apa? Kehidupan itu pure dari Tuhan atau dari manusia sendiri? Itu dari Tuhan. Berarti kita bukan mesin dong. Ya. Nah, kalau mesin tuh rusak, kelar, ya kan? Nah, tuh. Nah, kita lanjut ke lu main-main ke Komalotet. Nah, Terus nah begitu tuh mereka ngomong apa? ya itu dia suruh komentarin gambar itu. Nah, apa gua potongnya segmennya? Siapa sih? Apa? Aku lagi berburu janda. Jangan dipotong, jadi kita masukin aja ini. Jangan gua potong. Ini yang video tapi kan kalau video yang sama tuh ya itu kan masa lu suka dulu kan nggak nyambung dong. Jadi lu kalau lu bisa bikin begini sekarang tahun depan saya potong 5 miliar. Oh ya kan. Kalau gue tadi kayak sobekan kertas gitu bahasa kan dua-dua yang kayak slide kayak. Nah, terus gimana? Terus gimana? Oh, gue naik ke hotel, naik kan. Terus gue suruh komen ini gimana nih gambar ini menurut lu? Pakai suaranya Wajar tadi kalau melihat konteks sosial norma pada saat itu wajar. Langsung tahu mereka. Wajar. Jadi kalau sekarang gimana? Ya sekarang udah nggak bisa. Sebenarnya sekarang bisa. Gue bilang konteks sekarang di Indonesia ya bisa. Oh gitu. Jadi kalau Lu poligami pernah tahu hukum ini nggak? Apa? Kalau di Indonesia, seandainya nikah belum cukup umur, naik sidang kan? naik sidang gimana ya? Ada naik sidang. Kalau kita ada batas umur, tapi ternyata yang mau kita nikah itu lebih muda. Ada naik sidangnya, Kayak pra-peradilan gitu. semacam itu. Nah, sekarang gini mau kita bilang. Bahkan sampai sekarang, bagi gue itu relevan. Kenapa relevan? Ntar ya, gue lihat ya. Gue sambil kasih nampak data ke lu. Syarat. Ya sama dia tuh sering banget si yang punya Komal nih ngirimin gue video
video mau update tiap hari. Adalah misalnya siapa nikahin 12 tahun. Terus kenapa bos? Dah, Wah si Polres dikit. coba baca yang gede. Syarat nikah dalam Islam. Ini udah dikumpulkan, nggak mungkin dia ngumpulin. Syarat nikah dalam Islam adalah satu, beragama Islam. Dua, bukan mahram. Oke. Tiga, tidak dipaksa untuk menikah. Oke. Empat, calon pengantin wanita tidak dalam masa idah. Lima, calon pengantin laki-laki tidak beristri. 4. 6, tidak sedang melakukan ibadah umroh atau ibadah haji. 7, wali nikah harus laki-laki. 8, dihadiri minimal 2 orang saksi beragama Islam dewasa dan dapat mengerti maksud akad. Ada balik nggak? Ada balik nggak? Tak ada. Lu tahu supersusuan orang dewasa? Tahu. Itu nasakh. Tahu. Dulu anak angkat, ya. Ada zaman. Cara untuk dihalalkan. Kan anak angkat contoh nih, gue ngangkat seorang anak cewek ataupun seorang anak cewek. Sebenarnya implementasi penyusuan dewasa itu pertama pada wanita. Contoh gini, ada anak cewek udah gede nih, mau angkat jadi anak. Jadi gimana? Susu dia ke istri gua, nyusu dia, nyusu ke istri gua 5 kali teguk kelar, dia tuh jadi anak gua. Nah, lu ingat nggak ketika ayat yang dimakan kambing dan makan rayap gitu kan? Itu indikasi kepada ini batal hukumnya. Kan 2 yang dimakan itu, masalah sepersusuan dewasa dan satu lagi rajam. Gimana rajam dahulu, tahu nggak gimana rajamnya? Dikurung sampai mati. Jadi matinya perlahan dan sakit banget. Lu lebih pilih mana kalau gue tanya? Lu pengen misalnya ada orang yang nyiksa lu langsung mati, atau dicabut kuku lu dulu? Udah langsung mati lah. Dikulitin lu dulu, nggak mati-mati. Mati lah. Nah, makanya hukum pertama kejam lah. Karena emang dengan culture otak manusia yang saat itu full kejam, jadi itu nggak nampak kejam sebenarnya. Di culture itu, masa jahiliyah kan anak hidup-hidup ditanam, ya kan? Nah, itu dulu yang relevan dengan zamannya. Kemudian dinasah rajam tersebut dengan lempar batu kan. Udah. Dan itu pun mengikuti culture juga. Nah, setelah itu yang kedua, sepersusuan dewasa dinasah dengan hukum apa? Dinasah hukum sepersusuan dewasa untuk mengangkat anak angkat dengan apa ya, lupa gue. Oh, nikahin. Nah, itu banyak itu. Nikah. Artinya dengan nikah contoh gini. Lu mengikat seorang anak Palestina sebagai anak lu. Ya. Minta izin lu sama istri lu. Nikahin ibunya. Enggak, itu bisa juga nikahin ibunya dan dia jadi anak lu. Itu salah satunya dengan syarat ridha nafkah. Ridha nafkah. Karena kan ridha sayyidul hukum. Kalau dia ridha terhadap nafkah, cuman jahat-jahatnya tuh nggak apa. Kalau dia minta nafkah lu wajib. Kayak itu ridho tuh. Tapi sistemnya kan continue. Tiba-tiba, wah, masa iya gue diem-diem aja? Tak uang deh, sendiri. Pas dia hilang ridhonya udah wajib nafkah itu. Udah. Jadi apa namanya tuh? Bukan itu. Ini satu anak sebatang kara yatim, dia tuh nggak punya siapa-siapa. Palestina misalnya. Udah. Caranya dia izin ke istri. Izinkan anak ini karena dia masih kecil, aku nikahi. Setelah aku nikahi, dia maka halal buat kita. Arti halal buat kita jadi mahram. Jadi mahram ya. Sekalipun itu istri. Iya, betul. Tapi ini bukan tentang karena otak yang jahat cuma berpikir, nah itu bukan tentang itu ngangkat anak. Anak itu udah kita angkat. Istri dong. Jadi istri. Oke. Umur 9 tahun. 9 tahun nih. Balik. Biasanya dia mendapati masa haid 9 tahun ya. Kita ceraiin. Enggak dicerain aja. Kapan dia dicerain? Enggak apa-apa. Kan dia nggak tahu dia masih kecil kalau dia udah dinikahin. Nah, udah dinikahin kayak biasa, tapi itulah yang jahatnya orang itu ya. Udah gua nikah aja dihajar ya, itu tai emang itu. Dibuat hukum jadi baik, dia malah jadi jahat. Nah, jadi udah dinikahin. Lebih baik cerita ke istri biar istri bisa membatasi. Membatasi dia umur 9 tahun dan semua ngasih ke nenek kayak kemana kayak gitu. Jadi dicerai boleh kapan aja. Nah, terus anak yang tadi itu dia udah umur berapa misalnya? 18 tahun. Ya, aku mau menikah. Baru kita jujur. Ya udah nak, selama ini dari kecil kamu udah ya nikahin biar hubungan kita halal. Sekarang gini, kalau nikah dia meluk kita
Dosa? Enggak. Di hadapan Allah boleh nggak? Boleh nggak? Kalau kita cuma ngangkat anak, Tapi kasus ini belum pernah terjadi ya? Belum pernah terjadi. di hadis pun nggak ada yang dicontohkan kayak gini. Itu salah satu korelasi yang siapa ya? Imam Shibral Malasi masalah, yang bilang masalah itu. Kenapa balik itu tidak disyariatkan di dalam menikah? Salah satunya untuk pemangkatan anak, pengangkatan anak. Sekarang gini, nah, udah 18 tahun anak tersebut. Begitu udah 18 tahun, ayahku mau menikah, ini pasangan aku. Udah, aku talak, engkau 3. Kelar. Bebas kita, dia nikah sama orang. Ada yang indah ta'abud 3 bulan. Ya udah nak, ini persiapan ya 3 bulan sambil kamu indah. Indah ta'abud itu ada, tahu nggak indah ta'abud? Indah lil ibadah. Untuk ibadah aja waktu. Jangka waktu untuk ibadah. Sekalipun dia itu tidak pernah disetubuhi dalam waktu. Nah, sekarang di balik apa yang gue narasikan, ini agama solusi. Segala yang punya solusi. Ya kan? Kalau kita mikirnya kayak kita gini, Iya. kayak tetangga itu malah digoreng-goreng kan. Iya, isinya kolor-kolor dan sempak gitu. Kasih itu terus isinya kasih kolor, kasih sempak gitu ya. Itulah, makanya gue bilang itu narasi paling munafik. Mereka sekarang gini, kalau mereka menganggap seks itu adalah menjijikkan, ada nggak oten yang jajan? Ke Gang Doli, ya, ke Bicer, kayak ada nggak? Nggak usah jauh-jauh. Gue yakin 90% yang punya tempat esek-esek itu oten. Ya. Yakin tuh. Kalau menjijikkan ngapain dibisnisin? Kalau menjijikkan ngapain beranak? Ya kan? Ini kira-kira kita bikin konten gini mereka mulai berpikir enggak ya kayak ini? Enggak mungkin. Ada aja lagi ya. Ada aja jawabannya. Yang jawabannya itu sesuai pikiran atau sesuai kebencian? Kebencian rata-rata. Mereka Islamofobia mereka. Iya, lucu. Udah, terus lu di atas tuh ngomong apa Mama? Ya itu disuruh komenin kan. Gimana Gimana komennya tentang gambar? sesuai konteks, sesuai zaman, keadaan sosialnya. Lu nggak bisa lah ngejudge ngejudge konteks adab atau konteks apa ya? Adab apa bahasa Indonesianya? Ada spiritual kan? Bukan, adab. Ya pokoknya apa ya? norma 1500 tahun yang lalu dengan norma 2024 abad 20. Beda lah. Masih beda. Karena yang terjadi Gue mau jawab itu, tapi dia udah nembak-nembak yang lain. Oh berarti poligami masih berlaku. Terus terakhir dia bilang, poligami sama tukang kawin beda nggak? hah? Ya beda dong. Beda. Poligami berapa? Buat ya banyak macam-macam dong. Buat solusi juga kan. Solusi kan. Nah, solusi pertama misalnya hyper, terlalu hyper. Maka gini, setuju nggak dengan diksi gue? Hyper. Kita sama-sama cowok, ketika seks tidak terpenuhi, kita akan rentan stres, sehingga kemudian banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Iya itu berarti lu nggak ada Roh Kudusnya. Oh iya, gue nggak ada Roh Kudus ya. Ya, gua budak seks. Karena ya kok nggak rugi gue diberikan bulu yang banyak ya. Ya setuju. Ya kan? Tapi nggak semua cowok gitu sebenarnya emang benar. Ya, karena gini, hukum itu bukan tentang resiko. Mereka nanya, jadi nanti istri kamu bakal marah dan semuanya. Kalau lu takut resiko cerai sama istri, jangan poligami. Ini cuma dia kayak ibaratnya ngasih opsi tuh nggak? Iya emang. Nih, opsi, pakai nggak? Enggak lah, kasihan istri. Ya udah, ada diazab lu nggak pakai? tapi ada oknum anjing juga emang ada sih. Jadi jika salah juga kan. Gimana kok lu aja? Oknum anjing tuh udah poligami, emang kan poligami nggak izin boleh ya, halal. Nah, itu tukang kawin. Iya, nggak izin, nggak bertanggung jawab lagi anjing. Nggak izin, nggak bertanggung jawab, dan memang bukan kebutuhan, Bukan. ya kan? Keinginan. Keluar cepat, cerotnya cepat, nah, terus keturunan banyak, ya kan? Kan salah satunya kan nggak bisa menghasilkan keturunan maka poligami, ya kan? Karena memang gimana ya, pewarisan gen itu bagus, dan bahkan Nabi mensyariatkan untuk mewarisi gen ya. Kita punya gen, jadi gen kita jangan putus.
Apalagi kayak gue yatim piatu, mak sama ayah gue udah meninggal. Jadi gen terakhir di gue nih, gen mak sama ayah gue di gue nih. Nah, kan juga penting banget gue tuh harus beristri dan beranak. Itu pewarisan gen gue. Lu ada kepikiran poligami? Enggak. Selama dia bisa ngasilin anak. Gue cuma satu ya. Gue jujur nih depan view. Selama dia bisa ngasilin anak, gue gak akan poligami. Gue gak hargainnya karena istri itu amanah. Enggak alasan gitu. Serius. Soalnya kan cewek ada menopause-nya. Udah pasti. Gak apa-apa, yang penting dia ngasilin anak 1-2 udah pewarisan gen gue kelar. Gua kira itu harus punya anak terus. Enggak, anjir. Yang penting pewarisan gen gue kelar. Iya. Oke. Ya itu Bersatu. view ya yang nonton ya. Yang mau agama syarat harus beranak. Tuh, karena gen aku terakhir. Aku gak mau gen aku putus di aku. Masa depan